Invasi Amerika Serikat ke Irak, bayang-bayang dusta, minyak, dan kehancuran pada awal abad ke-21. Dunia menyaksikan salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah modern invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun ke-2003, sebuah operasi militer yang diklaim sebagai usaha menumpas terorisme, menghancurkan senjata pemusnah massal, dan membebaskan rakyat Irak dari rezim brutal Saddam Hussein. Tetapi di balik slogan yang dikumandangkan di layar televisi dunia, tersembunyi banyak fakta, permainan informasi, kepentingan geopolitik, serta strategi yang memperlihatkan wajah asli politik global. Cerita ini membawa kita masuk ke ruang-ruang gelap CIA, rapat Dewan Keamanan PBB, jalanan Baghdad yang porak-poranda, hingga suara-suara rakyat Irak yang menjadi korban sebuah perang yang dibangun di atas fondasi rapuh bernama intelijen. Bagian 1, Bayang-bayang 9, 11 dan permainan informasi segalanya. Bermula setelah tragedi 11 September tahun 2001, dua pesawat menabrak World Trade Center, satu menghantam Pentagon, dan satu lagi jatuh di Pennsylvania. Amerika berada dalam keadaan genting dan marah. Dalam atmosfer ketakutan nasional itu, pemerintahan Presiden George W. Bush mulai melihat musuh di berbagai penjuru dunia. Fakta berbicara, tidak ada bukti bahwa Saddam Hussein terlibat langsung dalam 9/11. FBI, CIA, dan bahkan laporan Komisi 9/11 menyatakan bahwa hubungan Saddam dengan Al-Qaeda sangat lemah. Bahkan nyaris tidak ada. Saddam adalah seorang nasionalis sekuler yang membenci fanatisme agama. Sementara Al-Qaeda adalah jaringan jihadis yang memandang rezim Saddam sebagai taghut. Namun, narasi telah dibangun di Gedung Putih. Para neokonservatif seperti Dick Cheney, Donald Rumsfeld, dan Paul Wolfowitz mendorong agenda perubahan rezim di Irak. Mereka percaya Amerika harus menguasai Timur Tengah, mengamankan minyak Irak, dan memastikan Israel tetap aman dari musuh-musuh regionalnya. Bagian 2, senjata pemusnah massal dusta terbesar abad ini. Fakta kedua yang menjadi kunci propaganda. Klaim bahwa Saddam memiliki senjata pemusnah massal WMD. CIA memberikan laporan-laporan yang di kemudian hari terbukti penuh celah. Laporan tersebut mencakup dugaan pabrik biologis bergerak Mobile Labs, dugaan pembelian uranium dari Niger, dugaan jumlah hulu ledak kimia yang masih tersembunyi, tetapi fakta lapangan berkata lain. Mantan Inspektur Senjata PBB, Hans Blakes, berkali-kali menyatakan bahwa tidak ada bukti WMD ditemukan. Irak sebenarnya telah menghancurkan sebagian besar program senjata kimianya sejak 1990-an. Bahkan mantan pejabat CIA, Tyler Drumhallo, mengatakan Gedung Putih mengabaikan informasi intelijen yang tidak sesuai dengan narasi ini. Meski demikian, pada 5 Februari tahun 2003, dunia menyaksikan Colin Powell berdiri di depan Dewan Keamanan PBB. Ia menunjukkan gambar-gambar truk, satelit, dan diagram yang diklaim sebagai bukti kuat keberadaan WMD. Powell kelak menyesali pidato itu. Ia menyebutnya sebagai noda terbesar dalam karirnya. Bagian 3, serangan dimulai Operasi Iraqi Freedom pada 20 Maret tahun 2003. Malam Baghdad diterangi cahaya kehancuran ketika bom dari jet tempur Amerika menghujani kota itu. Serangan dimulai dengan strategi yang disebut shock and awe, kejutan dan ketakjuban, sebuah bombardemen masif yang bertujuan melumpuhkan moral musuh dalam waktu singkat. Ledakan mengguncang istana Republik, sirine meraung di seluruh Baghdad, warga sipil berlari berhamburan, anak-anak menangis, dan rumah-rumah hancur berdebu. Dalam 21 hari, Baghdad jatuh. Patung Saddam Hussein di Firdos Square ditarik oleh kendaraan lapis baja Amerika, pemandangan ikonik yang disiarkan ke seluruh dunia. Namun banyak pakar militer kemudian membongkar bahwa massa rakyat yang menumbangkan patung itu sebenarnya hanyalah puluhan orang. Sebagian besar dari mereka direkayasa oleh pasukan Amerika untuk kepentingan kamera. Bagian 4, kehancuran yang tak terhindarkan setelah Baghdad jatuh. Mimpi buruk baru justru dimulai. Pertama, jutaan warga Irak kehilangan rumah dan keluarga menurut berbagai laporan. Lebih dari 200.000 warga sipil tewas antara 2003 sampai 2011, sekitar 3 juta orang mengungsi, infrastruktur hancur, listrik mati, air terganggu, rumah sakit kewalahan-kewalahan. Korupsi dan kekacauan politik Amerika membubarkan militer Irak melalui kebijakan debaathification. Hasilnya, 400.000 tentara,
Irak tiba-tiba menganggur, banyak dari mereka membawa senjata dan melawan sebagai pemberontak. Langkah ini secara luas disebut kesalahan strategis terbesar yang membuka jalan bagi perang sektarian. Sunni Syiah, bagian 5. Lahirnya ISIS, anak gelap invasi. Ironisnya, invasi yang diklaim untuk memberantas terorisme justru melahirkan salah satu kelompok teroris paling kejam dalam sejarah, ISIS. Kelompok ini bermula dari sisa-sisa pejuang Ba'athis, kelompok pemberontak Sunni sisa jaringan Al-Qaeda in Irak pada 2014. Mereka mengguncang dunia dengan mendeklarasikan khilafah di Mosul. Tragedi ini menjadi salah satu bukti paling kuat bahwa invasi Amerika bukan hanya gagal mencapai tujuannya, tetapi juga menciptakan bencana baru. Bagian 6. Motif sebenarnya minyak dan geopolitik. Banyak dokumen, laporan, dan kesaksian pejabat tinggi Amerika menyebutkan bahwa minyak Irak adalah salah satu faktor utama invasi. Beberapa fakta pendukung: Irak memiliki cadangan minyak terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi. Setelah invasi, perusahaan minyak Amerika dan Inggris mendapat kontrak besar untuk eksplorasi. Mantan Jenderal Amerika, John Abizaid, mengatakan, "Tentu saja, ini tentang minyak. Kita tidak akan berada di Timur Tengah jika bukan karena minyak." Selain itu, agenda geopolitik lain ikut berperan, menghancurkan musuh potensial Israel, menghilangkan kekuatan penyeimbang Iran, menguasai jalur minyak. Teluk Persia menanamkan pemerintahan pro-Amerika di Irak. Bagian 7. Fakta-fakta penting invasi berikut adalah poin-poin faktual yang telah diverifikasi oleh berbagai laporan internasional. Tidak ada bukti WMD ditemukan di Irak setelah 1 dekade pemeriksaan. Tidak ada hubungan signifikan antara Saddam Hussein dan Al-Qaeda. Invasi dilakukan tanpa mandat eksplisit Dewan Keamanan PBB. Perang menghabiskan lebih dari 2 triliun dolar uang pajak Amerika. Perang memicu konflik sektarian terbesar dalam sejarah Irak modern. Perang mengakibatkan runtuhnya tatanan negara Irak yang sebelumnya stabil meski otoriter. Munculnya ISIS merupakan dampak tidak langsung invasi. Dokumentasi CIA membuktikan bahwa informasi intelijen diselewengkan untuk membenarkan perang. Bagian 8. Baghdad, kota yang tak pernah sama lagi setelah perang. Baghdad berubah menjadi kota penuh pos pemeriksaan, tembok beton, dan reruntuhan bangunan. Kota metropolitan yang dahulu menjadi pusat pembelajaran, budaya, dan sejarah Islam berubah menjadi labirin konflik. Pasar-pasar yang dahulu ramai kini penuh ketakutan. Masjid-masjid yang dahulu dipenuhi doa kini penuh suara bom bunuh diri. Rumah-rumah keluarga Irak berubah menjadi kuburan diam bisu bagi orang yang mereka cintai. Bagian 9. Harapan di tengah abu. Meski luluh lantak, Irak perlahan bangkit. Generasi muda mencoba memperbaiki apa yang telah hancur. Mereka belajar, bekerja, dan membangun ulang negara mereka. Tetapi luka perang masih tertanam dalam memori kolektif bangsa Irak. Banyak dari mereka percaya bahwa dunia tidak pernah benar-benar meminta maaf. Bagian 10. Kesimpulan perang yang dibangun di atas dusta invasi. Amerika Serikat ke Irak adalah salah satu kasus paling jelas di mana sebuah negara adidaya menggunakan kekuatan militernya berdasarkan klaim yang terbukti salah, menyisakan kerusakan yang generasi demi generasi akan merasakannya. Pada akhirnya, perang ini bukan hanya konflik antara dua negara, tetapi sebuah tragedi kemanusiaan yang mencerminkan bahwa politik global penuh kepentingan, bahwa informasi bisa dimanipulasi, bahwa rakyat kecil selalu menjadi korban terbesar, dan bahwa sejarah, sebagaimana biasanya, ditulis oleh mereka yang memiliki kekuasaan tetapi diingat oleh mereka yang menderita akibatnya. Bagian 11. Kebohongan yang terungkap. Pengakuan para aktor utama. Setahun setelah invasi, suara-suara penyesalan muncul dari para tokoh yang dahulu mendukung perang. Para pejabat intelijen, analis, dan bahkan politisi mulai mengungkapkan betapa banyak informasi yang telah dimanipulasi demi membenarkan serangan. Pertama, pengakuan dari beberapa mantan analis CIA, termasuk Paul Pillar dan Tyler Drumhaller, memberikan kesaksian bahwa intelijen yang meragukan keberadaan WMD diabaikan oleh Gedung Putih. Informasi lemah dimasukkan sebagai bukti kuat. Pemerintah Amerika mencari argumen untuk perang, bukan mencari kebenaran. Dalam sebuah wawancara, Drumhaller bahkan menyatakan, "The decision was made, intelligence was cherry-picked, supported." Keputusan sudah diambil, intelijen dipilih-pilih hanya untuk mendukung perang. 2. Colin Powell menyesal. Colin Powell yang pernah menjadi jenderal bintang 4, pahlawan militer,
Dan diplomat dihormati mengatakan pidatonya di PBB adalah noda terbesar dalam hidupnya. Ia tidak tahu bahwa banyak bukti yang ia presentasikan sebenarnya tidak valid. Ia merasa dipermalukan oleh pemerintahan sendiri. Bagian 12, kapitalisme perang siapa yang untung. Setiap perang pasti menghasilkan uang bagi seseorang. Irak adalah contoh paling jelas bagaimana sebuah negara hancur. Tetapi perusahaan-perusahaan tertentu justru kaya raya. Pertama, Halliburton dan perusahaan energi dan logistik milik mantan Wakil Presiden Dick Cheney memperoleh kontrak miliaran dolar untuk rekonstruksi pipa minyak, pembangunan pangkalan militer, pengadaan makanan, air, dan logistik tentara. Audit pemerintah khas menemukan adanya penagihan berlebih, pekerjaan fiktif, markup harga mencapai ratusan juta dolar. Perusahaan minyak barat setelah perang, perusahaan-perusahaan dari Inggris dan sekutunya masuk ke Irak dan mendapatkan kontrak besar. Banyak analis mengatakan bahwa invasi ini bukan hanya tentang keamanan global, tetapi juga tentang menguasai minyak murah. Bagian 13, Irak sebelum dan sesudah, sebuah kontras yang mengerikan. Meskipun Saddam Hussein dikenal sebagai diktator brutal, Irak sebelum 2003 memiliki sistem kesehatan terbaik kedua di Timur Tengah, pendidikan gratis dan wajib, infrastruktur listrik dan air stabil, tingkat buta huruf sangat rendah. Harga bahan bakar termurah di dunia, perekonomian yang tumbuh perlahan tapi pasti setelah invasi. Rumah sakit rusak, sekolah-sekolah hancur, sistem listrik ambruk. Kota-kota berubah menjadi zona perang, bahkan Departemen Luar Negeri AS mengakui bahwa Irak menjadi negara gagal beberapa tahun setelah invasi. Bagian 14, kisah warga Irak. Suara yang TENGGLAM dalam asap perang inilah bagian yang sering dilupakan sejarah. Suara manusia. Pertama, anak-anak Irak di Baghdad, Fallujah, Mosul, Basra, ribuan anak kehilangan sekolah, rumah, dan keluarga. Banyak dari mereka trauma ledakan, kehilangan orang tua, hidup sebagai pengungsi di kamp-kamp kumuh, terpapar radiasi depleted uranium dari peluru tang Amerika. Organisasi Kesehatan Internasional menemukan peningkatan kanker pada anak-anak, kelainan lahir, gangguan pernapasan, dan mental. Perempuan Irak sebelum perang. Jumlah profesional perempuan Irak, dokter, insinyur, dosen, termasuk yang tertinggi di dunia Arab. Setelah invasi, mereka hidup dalam ketakutan akibat kekerasan sektarian. Banyak yang kehilangan keluarga, banyak yang menjadi pengungsi, banyak yang tidak bisa bekerja karena situasi keamanan. 3. Pria Irak, pria dewasa banyak yang tertangkap tanpa alasan jelas. Ditahan di kamp-kamp seperti Abu Ghraib, disiksa, dipukul, dipermalukan, diejek, disodomi dengan benda-benda untuk memaksa pengakuan. Foto-foto penyiksaan Abu Ghraib mengguncang dunia. Ia menjadi bukti bahwa invasi ini penuh pelanggaran HAM. Bagian 15, Abu Ghraib, simbol kegelapan. Penjara Abu Ghraib pernah digunakan Saddam untuk menyiksa musuh-musuh politiknya. Ironisnya, setelah Amerika mengambil alih, penyiksaan justru meningkat. Gambar-gambar brutal muncul. Tentara AS memaksa tahanan telanjang, menumpuk mereka seperti barang, menertawakan mereka menggunakan anjing untuk menakut-nakuti, melakukan pelecehan seksual. Pemerintah Amerika menyebutnya oknum nakal. Banyak laporan menyatakan penyiksaan itu adalah bagian dari kebijakan interogasi keras pasca 9/11. Bagian 16, perang sektarian, api yang tak padam setelah Saddam jatuh. Kekosongan kekuasaan memicu perang saudara antara Sunni Syiah Kurdi, masjid dibom, pemimpin agama dibunuh, orang-orang ditarik dari mobil, ditanya identitas sektarian mereka, dan dibunuh di jalanan. Irak berubah menjadi medan perang antara kelompok-kelompok yang sebelumnya hidup berdampingan. Bagian 17, jangka panjang dunia berubah selamanya. Invasi Irak bukan hanya mempengaruhi Timur Tengah, tetapi juga 1. Merusak reputasi global Amerika. Banyak negara melihat Amerika bukan lagi sebagai pembela demokrasi, tetapi sebagai penjajah modern. 2. Membuat Iran lebih kuat tanpa Saddam sebagai penyeimbang. Iran memperluas pengaruhnya ke Irak, Lebanon, Suriah, Yaman. Ini justru bertentangan dengan tujuan awal Amerika. 3. Melahirkan generasi baru ekstremis, rasa marah dan trauma dari perang, menciptakan ribuan pemuda yang mudah direkrut kelompok teroris. 4. Mengubah peta politik global. Banyak negara mulai meragukan motif Amerika dalam setiap intervensi militernya. Bagian 18, warisan perang, siapa bertanggung jawab. Hingga hari ini, tidak ada pejabat tinggi yang dihukum atas kesalahan intelijen. Tidak ada kompensasi besar untuk rakyat Irak.
Tidak ada pengakuan resmi bahwa perang ini adalah kesalahan fatal. George W. Bush sendiri sambil bercanda pada sebuah acara pernah menyebut, Iraq War Biggest Mistake, candaan yang bagi rakyat Irak terasa seperti penghinaan. Bagian 19, Ibu Perang Modern, sebuah simbol invasi 2003 dianggap banyak ahli sebagai kesalahan geopolitik terbesar abad ke-21. Kepalsuan intelijen terbesar dalam sejarah modern. Perang yang melahirkan perang-perang baru. Konflik di Irak tidak selesai dalam 2 tahun. Tidak selesai dalam 10 tahun. Hingga hari ini, dampaknya tetap dirasakan. Bagian 20, penutup pelajaran dari Irak. Invasi Amerika Serikat ke Irak memberikan pelajaran penting bagi dunia, bahwa kekuatan besar dapat membuat keputusan fatal, bahwa perang sering dilapisi propaganda, bahwa rakyat sipil selalu menjadi korban terbesar, bahwa kehancuran sebuah negara bisa terjadi hanya karena satu kebohongan, bahwa minyak dan geopolitik sering mengalahkan kemanusiaan, dan yang terpenting, Irak yang dulu adalah negeri berperadaban, kini menjadi saksi bahwa dunia dapat berubah hanya karena keangkuhan segelintir manusia.